Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Salam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Kamis tanggal 25 November 2021 kita hadir kembali dalam kajian ba'da subuh, mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam supaya kita paham terhadap agama Islam dan kita ini bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjalankan agama Islam ini dengan kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara keseluruhan. Jadi kita harus paham betul bagaimana Islam itu, terutama dalam hal ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah-ibadah yang ada tuntunannya dari Allah secara langsung, ada syariatnya. Masih dalam hal fikih ibadah, kemarin ada pertanyaan dari saudari kita dari Malaysia yang menanyakan tentang kejadian yang menimpanya karena dia adalah seorang pegawai atau karyawan di salah satu PT di Malaysia. Apabila dia shift pagi, istirahat yang ketiga itu sholat asarnya sering nggak kebagian, karena ketika istirahat yang ketiga, ketika mau pulang jamnya sudah jam 3:20. Waktu Malaysia belum maghrib, belum asar. Nah, kalau mau sholat asar nanti ketinggalan bis, sehingga dia akhirnya naik bis, kemudian sampai di rumah itu sudah jam 6.55, sehingga sampai di rumah sudah maghrib, sehingga sering melaksanakan sholat asar pada waktu maghrib. Nah, dalam hal ini Islam sebenarnya sudah memberikan keringanan, sudah memberikan rukhsah atau jalan keluar, sehingga waktu-waktu sholat yang sempit itu bisa diatur, tetapi tetap dengan tidak meninggalkan sholat dan tidak sholat pada waktu yang memang bukan waktunya. Nah, dalam Islam ini ada yang namanya sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sholat jamak itu adalah sholat yang dikumpulkan. Sholat yang dikumpulkan bisa jamak takzim, artinya sholat dikumpulkan waktu zuhur, kemudian asarnya juga dikerjakan di zuhur, ataupun sholat isaknya dikerjakan di maghrib. Ada juga jamak takhir. Jamak takhir itu dikerjakan di akhir, misalkan sholat zuhurnya di asar, atau waktu maghribnya, sholat maghribnya di waktu isya. Ini namanya jamak takhir. Nah, kalau misalkan mau mengerjakan sholat asarnya saja sudah tidak kebagian karena ketinggalan bis, kemudian waktu sampai rumah nanti sudah maghrib, artinya sudah tidak ada waktu untuk sholat asar lagi, maka sholat asarnya itu bisa dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takzim. Nah, mari kita kupas tuntas hal ini ya, dengan kita tetap berpegang pada panduan kita
buku tanya jawab Islam pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, yaitu tentang salat jamak dan qashar. Cara melakukan salat jamak yang dilakukan pada akhir waktu namanya jamak takhir. Secara tegas tidak ditentukan apakah zuhur dulu baru asar atau sebaliknya. Jadi jamak takhir dikala sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, ini boleh mengerjakan asar dulu, boleh zuhur dulu, artinya tidak ada ketetapan. Demikian pula dengan salat malam, apakah isya dulu kemudian baru maghrib atau maghrib dulu kemudian baru isya. Ini ketika jamak takhir mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya. Untuk jelasnya dapat diketahui dari hadis-hadis sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtakhala qabla an tazigha samsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat qabla ay yartakhila shalla adh-dhuhra summa raqiba. Rasulullah apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu melakukan jamak, dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau mengerjakan salat zuhur dahulu barulah berangkat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini menerangkan, jadi ketika Rasulullah itu berangkat bepergian, waktunya belum masuk waktu zuhur, sedangkan nanti sampai tempat itu waktunya sudah asar, maka waktu zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Nah, kemudian kalau Rasulullah itu berangkat sudah waktu matahari sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, sementara nanti kira-kira asarnya ini tidak kebagian waktu di jalan sampai tempat itu udah maghrib, maka sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Itu yang disebut dengan jamak takdim. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ini hadis dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk idza takhala qabla an tazgha syamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an wa idza takhala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an summa sara wa kana idza takhala qabla al-maghribi akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya wa idza takhala ba'da al-maghrib ngajjalal isya fasallaha ma'al maghrib. Artinya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Tabuk apabila berangkat dari tempat persinggahan sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan zuhur sampai waktu asar, menjamaknya dengan sholat asar keduanya. Dan apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, sholat zuhur dan asar dijamakkan keduanya, kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau berangkat sebelum waktu maghrib, beliau mengakhirkan salat maghrib dan beliau kerjakan beserta isya. Dan apabila berangkat sesudah maghrib, segerakan isya itu dan mengerjakan beserta salat maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Dari kedua hadis tersebut tidak kita dapati pengertian bagaimana cara mengerjakan sholat jamak takhir, dari segi mana yang harus didahulukan. Bahkan dari riwayat yang lain pun kita tidak mendapatkan cara yang dimaksudkan. Demikian jamak takhir itu dapat dilakukan zuhur dulu baru asar, atau sebaliknya asar dulu baru zuhur bila melakukan jamak takhir, atau zuhur dan asar
dan dapat pula maghrib dulu baru isya, atau sebaliknya jika mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya. Demikian penjelasannya. Mungkin kesimpulannya adalah bahwa kalau kita ini dalam perjalanan atau dalam kegiatan yang merepotkan kita, seperti kita sedang bekerja di negeri orang, nah kita kerja di PT yang tentunya di sana ada peraturan PT, Allah memberikan keringanan kepada kita karena kita dalam perantauan, karena kita termasuk dalam musafir, kita kerja di negeri orang. Maka daripada kita sholat asar itu waktu maghrib, jelas jadi tidak ada dalilnya, dan itu termasuk melalaikan sholat. Nah, karena kita dalam keadaan sadar, kecuali kalau kita tertidur atau kita pingsan, nah kita lupa belum sholat asar, kita sudah pingsan atau sudah tertidur sehingga waktu asar habis, nah kita bisa mengerjakan waktu asar ketika kita bangun atau kita sadar. Tapi kalau kita dalam keadaan sadar, kita tidak bisa meninggalkan sholat asar tadi dikerjakan di waktu maghrib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada yang namanya sholat jamak. Nah, sholat jamak ini mengumpulkan antara dua sholat. Nah, yang boleh dikumpulkan sholat itu yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Adapun subuh itu tidak boleh dikumpulkan dengan sholat zuhur, ataupun subuh dikerjakan di waktu isya. Nah, ini tidak boleh. Nah, adapun untuk cara mengerjakannya, misalkan kita ini berangkat itu sebelum sholat zuhur, nah, artinya belum masuk waktu zuhur. Ini zuhurnya tentu di perjalanan, nah, maka bisa dikerjakan di waktu asar. Nah, untuk mengerjakan sholat zuhurnya tadi itu tidak ada ketentuan. Kita boleh mengerjakan zuhur dulu kemudian asar, atau kita boleh mengerjakan asar dulu baru sholat zuhur kita. Demikian juga bila kita bepergian menjelang maghrib, nah sholat maghrib kita itu di jalan, maka kita boleh mengerjakan sholat maghrib pada waktu isya. Nah, mengenai caranya, boleh maghrib kita kerjakan dulu baru sholat isya, atau kita sholat isya dulu baru mengerjakan yang sholat maghrib. Ini adalah jamak takhir. Nah, kalau kita bepergiannya sudah masuk waktu zuhur, maka asarnya nanti di jalan, kira-kira kita ragu ini sholat asar kebagian enggak, nanti jangan-jangan kita berangkat sesudah zuhur jam 1, nanti sampainya maghrib. Nah, maka sholat asarnya dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, ini kita mengerjakannya tentu kalau itu sudah jelas, kita sholat zuhur dulu baru sholat asar. Demikian juga kalau kita mengerjakan sholat misalkan sudah masuk waktu maghrib dan isya-nya ini kira-kira ketinggalan, artinya kita di jalan lama, masuknya sudah nanti subuh, maka sholat isya-nya bisa dikerjakan di waktu maghrib. Nah, demikian penjelasan tentang sholat jamak qashar. Ya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita sehingga kita ini tidak salah kaprah dalam menjalankan agama. Nah, adapun kalau kita kemarin-kemarin itu tidak tahu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita sehingga apa yang kita lakukan itu bisa dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita setelah mengetahui ilmunya, kita harus mengeterapkan ilmunya dalam kehidupan kita beragama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.